I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that bitches on my line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wahyu Ayuda. Wahyu di mari, ada Wahyu, mari kita nonton channel ini. Gaskeun. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang memperbaiki kompetensi. Di sini ada jenis dan kategori kompetensi, konsep dan sejarah kompetensi. Di sini menurut Lyle Spencer dan Sidney Spencer tahun 1993 bahwa kompetensi adalah karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan atau kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi. Lalu menurut Michael Armstrong tahun 1994 bahwa kompetensi ialah apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk tipe dan tingkat perilaku yang berbeda. Lalu menurut praktisi MSDM, kompetensi ialah deskripsi dari karakteristik seseorang. Lalu menurut Margaret Dale tahun 2003 bahwa kompetensi ialah menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaan atau memegang suatu jabatan. Lalu menurut N.C. Pickey dalam Margaret Dale tahun 2003 bahwa kompetensi ialah kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan. Lalu menurut Training Agency tahun 1988 kompetensi ialah kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan atau fungsi sesuai dengan standar kerja yang diharapkan. Lalu menurut M.C. Cleland tahun 1993 bahwa kompetensi ialah karakteristik dasar personal yang menjadi faktor penentu sukses tidaknya seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau situasi. Lalu yang terakhir menurut SK Kepala BKN tahun 2003 bahwa kompetensi ialah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melakukan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. Selanjutnya ada komponen kompetensi. Di sini ada 5 komponen kompetensi. Yang pertama ada motifis, ialah motif menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Lalu yang kedua ada traits, ialah karakteristik fisik dan respon konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Lalu yang ketiga ada shape konsep, ialah sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Lalu yang keempat ada knowledge, ialah pengetahuan atau informasi seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Lalu yang terakhir ada skill, ialah kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Selanjutnya perlu kompetisi diperbaiki, determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi. Yang pertama yaitu ada kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Lalu selanjutnya ada keahlian atau keterampilan. Aspek keahlian atau keterampilan ini memegang peranan penting dalam membentuk kompetensi. Lalu selanjutnya ada pengalaman. Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas. Lalu selanjutnya ada karakteristik personal, di mana karakteristik kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Lalu selanjutnya ada motivasi. Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Lalu selanjutnya ada isu emosional, di mana hambatan dan blok emosional sering membatasi penguasaan kompetensi. Lalu yang terakhir ada kapasitas intelektual, di mana kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Selanjutnya ada tingkat perbaikan kompetensi.
Di sini ada 3 tingkatan dalam perbaikan kompetensi. Yang pertama yaitu mudah diperbaiki. Misalnya mengembangkan orang lain, efisiensi produksi, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, dan mengelola kinerja. Lalu yang kedua, agak sulit diperbaiki. Misalnya dalam orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh, penyelesaian konflik, dan pemikiran analisis kecerdasan organisasional. Lalu yang terakhir, sulit diperbaiki. Misalnya dalam inisiatif, inovasi, integritas dan kejujuran, pengelolaan tekanan kejiwaan, pemikiran konseptualis, dan fleksibilitas. Lalu selanjutnya perbedaan kompetensi dan konsep lain. Kompetensi merujuk pada pendekatan perilaku. Perilaku tertentu dijadikan parameter untuk mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif, berhasil, dan unggul atau superior. Di sini ada komponen kompetensi. Komponen kompetensi terdiri dari dorongan, sifat, citra diri, peran sosial, dan kemampuan menurut Boyatzis tahun 1982. Lalu selanjutnya pemahaman kompetensi. Dalam hal pemahaman kompetensi perlu dijelaskan pengertian tentang pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan bakat untuk mengetahui sejauh mana perbedaan atau kesamaan dari konsep tersebut menurut Spencer tahun 1993. Lalu selanjutnya pengetahuan seseorang. Pengetahuan yang dimiliki seseorang bisa dikategorikan ke dalam 2 jenis, yaitu pengetahuan yang disadari dan pengetahuan yang tidak dapat disadari menurut Dell tahun 2003. Lalu selanjutnya ada keterampilan perilaku. Keterampilan perilaku yang terkait tugas bisa dikuasai melalui latihan dan bantuan orang lain. Lalu selanjutnya masih keterampilan perilaku. Perilaku merupakan fungsi dari faktor kepribadian individu dan faktor lingkungan. Sikap dibentuk dari kombinasi pengalaman, kondisi sosial atau lingkungan, dan kepribadian. Materi selanjutnya yaitu metode penilaian kompetensi. Di sini alternatif untuk desain kompetensi ada 3. Yang pertama, desain studi terbaik atau klasik dengan menggunakan sampel. Lalu yang kedua, desain studi pendek dengan panel ahli. Lalu yang terakhir, studi terhadap pemegang jabatan dan pekerjaan di masa depan. Materi selanjutnya yaitu rancangan studi. Di sini Spencer mengemukakan bahwa rancangan studi terbaik model kompetensi dengan menggunakan sampel yang terdiri dari 6 tahap. Yang pertama yaitu menetapkan kriteria kinerja efektif. Yang kedua, mengidentifikasi kriteria sampel. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, analisis data dan pengembangan model kompetensi. Lalu yang kelima, validasi model kompetensi. Lalu yang terakhir, mempersiapkan penerapan model kompetensi. Selanjutnya yaitu tahap untuk merancang studi kompetensi. Yang pertama yaitu menetapkan kriteria. Menetapkan ukuran atau kriteria untuk menetapkan kinerja unggul efektif dalam pekerjaan yang akan dipelajari. Lalu yang kedua, mengidentifikasi kriteria sampel, di mana kriteria efektivitas kinerja yang dikembangkan dalam tahap pertama digunakan untuk mengidentifikasi kinerja kelompok, kinerja unggul, dan rata-rata. Lalu yang ketiga, metode pengumpulan data bervariasi. Di sini terdapat 6 metode yaitu BEI, panel ahli, survei, database model kompetensi, sistem ahli, analisis jabatan, dan observasi langsung. Lalu yang keempat, analisis data dan pengembangan model. Pada tahap ini, data dan seluruh sumber dianalisis untuk mengidentifikasi kompetensi kepribadian dan keahlian yang dimiliki pekerja.
Lalu yang kelima, validasi model kompetensi. Di sini model kompetensi yang diuji dengan melihat jika model dimaksud memprediksikan kinerja dari orang-orang dalam kedua kelompok sampel pada waktu yang sama. Lalu yang terakhir, mempersiapkan penerapan model kompetensi, di mana apabila model ini telah divalidasi, model kompetensi ini telah dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Lalu materi yang terakhir yaitu tahap mendefinisikan model kompetensi. Yang pertama, menjelaskan kriteria kinerja. Yang kedua, mengidentifikasi orang-orang untuk sampel kriteria. Yang ketiga, mengumpulkan data melalui Bayes atau metode lain. Lalu yang keempat, menganalisis data dan mengidentifikasikan kompetensi. Lalu yang kelima, mengesahkan model kompetensi. Dan yang terakhir, mendesain aplikasi. Oke semuanya, mungkin itu saja pembahasan materi yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat ya bagi kita semua. Oh iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya bisa tambah semangat lagi bikin kontennya. See you next content, bye.